Pernahkah kamu merasa bahwa seseorang yang kamu anggap baik ternyata menyimpan sisi lain yang tersembunyi? Bahwa di balik kata-kata manis dan senyum ramah, ada niat yang tidak tulus, ada karakter yang hanya muncul saat kondisi sedang tidak menguntungkan? Dalam hidup, seringkali kita keliru menilai orang, karena terlalu fokus pada kesan pertama atau penampilan luar. Kita tidak menyadari bahwa karakter asli seseorang tidak akan terlihat ketika segalanya sedang berjalan lancar. Justru dalam tekanan, rasa marah, persaingan, atau ketika mereka tidak lagi membutuhkan kita, disitulah sifat sejati mulai muncul. Orang yang selama ini terlihat ramah bisa berubah dingin, bahkan menusuk dari belakang saat kamu sudah tidak menguntungkan baginya. Sebaliknya, orang yang selama ini diam dan terlihat biasa saja bisa menjadi satu-satunya yang bertahan mendukungmu saat kamu berada di titik terendah. Dunia ini penuh dengan topeng sosial. Banyak orang memakai perilaku baik sebagai strategi, bukan sebagai cerminan hati. Maka penting bagi kita untuk tidak cepat percaya, tidak langsung menaruh kepercayaan penuh, hanya karena seseorang terlihat sopan. Butuh waktu, butuh pengalaman bersama, dan terutama, butuh situasi-situasi tertentu untuk melihat siapa mereka sebenarnya. Misalnya saat kamu sukses, apakah mereka mendukung dengan tulus atau diam-diam iri? Saat kamu gagal, apakah mereka menjauh atau tetap berada di sampingmu? Karakter tidak bisa dibuat-buat dalam jangka panjang, dan tidak bisa disembunyikan saat emosi memuncak. Dalam dunia yang dipenuhi pencitraan, kita perlu memiliki kepekaan untuk membaca tanda-tanda kecil. Jangan mudah terkecoh oleh basa-basi. Amati bagaimana mereka bersikap kepada orang yang tidak bisa memberi keuntungan. Bagaimana mereka bereaksi saat tak ada yang mengawasi, dan bagaimana mereka bertindak dalam konflik. Karena disitulah cerminan jati diri mereka sesungguhnya. Mari kita belajar mengenali situasi-situasi yang mampu membongkar topeng dan menampakkan wajah asli seseorang. Di tengah keramaian dunia, tidak ada yang lebih jujur daripada reaksi spontan manusia saat hidupnya terguncang. Marcus Aurelius menuliskan dalam Meditations bahwa seseorang menunjukkan siapa dirinya bukan melalui kata-kata, melainkan dalam cara dia menghadapi kemalangan. Dalam keseharian, banyak orang tampak bersikap baik, sabar, penuh perhatian, dan bermoral tinggi. Namun kebaikan semacam itu seringkali hanyalah pantulan dari kondisi hidup yang sedang nyaman. Saat hidup bergolak, topeng itu retak. Maka perhatikanlah seseorang ketika dia sedang merasa kalah, terhina, atau kehilangan sesuatu yang ia anggap penting. Apakah ia tetap tenang, jujur, dan adil? Ataukah justru meledak, menyalahkan, dan menusuk balik diam-diam? Disinilah titik terang karakter sejati. Marcus mengajarkan bahwa kesalehan dan keutamaan tidak diukur dari pidato atau ibadah di tempat umum, melainkan dari pengendalian diri di ruang gelap saat tak ada yang menonton. Ia percaya bahwa ujian terbesar bukan saat kamu tahu apa yang benar, tetapi saat kamu mampu melakukannya ketika kamu sedang terluka, marah, atau takut kehilangan. Dalam keadaan tenang, siapapun bisa terlihat bijak, tetapi kebijaksanaan yang sejati diuji ketika dunia menolak keinginanmu. Maka Marcus menyarankan kita untuk tidak terlalu percaya pada citra seseorang di saat senang. Sebaliknya, simpan penilaian sampai kamu melihat bagaimana ia bersikap di saat kalah, di saat ditekan oleh keadaan, atau ketika seseorang yang lebih lemah darinya membuat kesalahan. Apakah ia menunjukkan belas kasih atau justru menindas? Apakah ia mengajak berdialog atau mempermalukan? Itulah refleksi karakter. Marcus sendiri, meski memegang kekuasaan tertinggi sebagai Kaisar Romawi, sering menulis bahwa kekuasaan hanyalah alat untuk menguji moralitas seseorang. Dan justru di dalam ruang kekuasaan itulah, sifat buruk lebih mudah muncul. Kesombongan, ketamakan, manipulasi. Bagi Marcus, satu-satunya cara agar seseorang bisa tetap lurus adalah dengan rutin memeriksa hati dan pikirannya setiap malam. Ia menulis untuk dirinya sendiri, bukan untuk orang lain. Karena ia tahu, bahkan dirinya pun bisa jatuh dalam kemunafikan jika tidak awas. Kita bisa belajar bahwa tidak semua orang yang tenang itu baik, dan tidak semua yang bicara keras itu jahat. Inti dari kebajikan adalah motivasi di balik tindakan. Maka berhati-hatilah pada mereka yang terlalu manis, terlalu sering memberi pujian, terlalu cepat setuju. Bisa jadi mereka hanya sedang menjaga hubungan untuk memanfaatkannya di kemudian hari. Seseorang yang benar-benar kuat secara moral tidak takut untuk berbeda, tidak takut untuk berkata tidak, meskipun itu membuatnya tidak disukai. Ia lebih memilih kejujuran yang sepi daripada kepalsuan yang ramai. Karakter sejati tidak lahir dari kata-kata yang indah, tapi dari keputusan-keputusan kecil yang dibuat
ketika tidak ada sorotan. Dan keputusan-keputusan itulah yang akan membentuk reputasi kita, bahkan ketika kita tidak berniat membentuknya. Ketika Marcus Aurelius merenungi sifat manusia, ia tidak sekadar memerhatikan tindakan besar yang tampak hebat, tetapi justru menaruh perhatian pada reaksi kecil, komentar spontan, dan perubahan ekspresi ketika seseorang merasa terganggu atau merasa diabaikan. Dalam catatannya, ia menulis bahwa keaslian seseorang lebih mudah terungkap bukan saat mereka berada di atas panggung, tetapi ketika mereka tidak sadar sedang diperhatikan. Misalnya, cara seseorang memperlakukan orang yang tidak memiliki kekuasaan atas mereka, seperti pelayan, supir, atau penjaga pintu, bisa membuka tabir karakter yang selama ini tersembunyi di balik citra sosial. Marcus menyadari bahwa kebaikan sejati bukan tentang bagaimana seseorang bertindak saat disaksikan banyak orang, melainkan bagaimana ia bersikap dalam situasi yang dianggap tidak penting oleh kebanyakan orang. Ketika seseorang kehilangan kendali karena hal kecil, makanan terlambat disajikan, janji dibatalkan secara sepihak, atau mendapat kritik ringan, disitulah topeng-topeng runtuh. Bagi Marcus, kekuasaan sejati atas diri sendiri adalah kemampuan untuk tetap tenang dan adil, bahkan saat tidak ada yang mengawasi. Ia menekankan pentingnya disiplin batin agar seseorang tidak dikendalikan oleh dorongan sesaat, karena dorongan tersebutlah yang paling sering mengungkap jati diri sejati. Banyak orang yang mampu menyusun kata manis dan tampak bijak dalam pidato, tetapi gagal menjaga kehormatan dirinya saat dikhianati atau disalahpahami. Disinilah Marcus menunjukkan bahwa integritas bukan dibuktikan dalam keberhasilan, tetapi dalam kegagalan, bukan dalam kenyamanan, melainkan dalam kesempitan. Dan seringkali, bukan kemenangan yang membongkar karakter seseorang, melainkan kekalahan, kegagalan, dan tekanan. Karena hanya saat itulah orang berhenti memoles citra dan mulai bertindak dari dorongan aslinya. Sokrates sosok yang dikenal bukan karena jawaban-jawabannya, melainkan karena pertanyaannya yang mengguncang. Percaya bahwa manusia sejati bukanlah yang pandai berbicara di depan umum, melainkan mereka yang tetap jujur saat tak ada yang menonton. Dalam kehidupannya di Athena, ia tidak sibuk mencari ketenaran atau pengaruh, tapi berjalan dari satu sudut kota ke sudut lainnya, bertanya pada orang-orang tentang kebenaran, keadilan, kebajikan, dan kejujuran. Lewat tanya jawab sederhana namun tajam, Sokrates menggugurkan topeng-topeng kepribadian yang dibangun oleh ego. Ia percaya bahwa manusia hanya memperlihatkan karakter aslinya ketika diguncang, ketika diuji oleh pertanyaan-pertanyaan yang menyentuh dasar moralnya. Dan dari situ ia menyadari bahwa banyak yang terlihat mulia saat senang, tapi berubah beringas saat kenyamanan diambil darinya. Kenali dirimu sendiri, kata Sokrates. Bukan sekadar nasihat untuk merenung, tetapi tantangan untuk menghadapi sisi gelap dalam diri yang selama ini disembunyikan oleh status, jabatan, atau pujian orang lain. Ia menyebut bahwa situasi yang mampu membuka topeng manusia adalah saat mereka menghadapi kerugian, kritikan, kehilangan, atau tekanan. Ketika seseorang merasa disudutkan dan tidak punya ruang untuk menjaga citra, maka saat itulah tabir palsu runtuh dan karakter sejati tampil. Sokrates tidak mencari kesalahan orang lain. Ia hanya membuat mereka jujur kepada dirinya sendiri. Orang yang selama ini mengaku adil bisa berubah curang ketika kehilangan pengaruh. Mereka yang mengaku bijak bisa menunjukkan kesombongan ketika pendapatnya ditantang. Mereka yang terlihat bersahabat bisa tiba-tiba beracun ketika keinginannya tidak terpenuhi. Sokrates mengajarkan bahwa kesabaran dalam mengamati dan keberanian dalam bertanya bisa membuka jendela ke dalam jiwa seseorang. Ia tak butuh data, jabatan, atau latar belakang. Ia hanya butuh melihat bagaimana seseorang bereaksi terhadap kebenaran yang tidak nyaman. Itulah seni mengenal manusia. Dan jika kita mau menerapkannya, kita bisa mulai dari hal-hal sederhana. Amati siapa yang tetap bersikap sopan saat tak mendapat keuntungan, siapa yang tidak berubah saat kehilangan validasi, dan siapa yang berani berkata jujur meski itu merugikan dirinya sendiri. Sebab, di saat orang lain hanya menilai dari permukaan, Sokrates mengajarkan kita untuk melihat apa yang terjadi di balik kata-kata, di balik ekspresi tenang yang bisa jadi hanya topeng. Disitulah karakter sejati akan terlihat. Sokrates tidak pernah menilai manusia dari kata-kata manisnya, melainkan dari bagaimana ia bertindak dalam tekanan. Ia percaya bahwa situasi ekstrem seperti kehilangan, pengkhianatan, atau rasa takut akan memperlihatkan warna asli karakter seseorang. Dalam diskusinya yang terkenal, ia sering menyinggung bahwa seseorang yang belum pernah menghadapi krisis belum sepenuhnya dikenal. Kita bisa bersikap tenang saat tidak ada yang mengusik,
Namun ketenangan sejati terlihat ketika seseorang difitnah, ditolak atau gagal. Sokrates menunjukkan bahwa kemarahan, manipulasi, atau kepura-puraan muncul bukan tanpa alasan, tapi karena ketidakmampuan seseorang menerima ketelanjangan realitas dirinya sendiri. Orang bijak tidak hanya mengenal orang lain, tapi juga memahami kapan orang itu sedang menyembunyikan dirinya, ujarnya dalam berbagai pengajaran. Salah satu muridnya bahkan mencatat bahwa Sokrates mampu membaca karakter orang bukan dari argumennya, tapi dari cara orang itu bertahan dalam dialog panjang, ketika pertanyaan demi pertanyaan mengikis konstruksi citra yang dibuat. Dalam pandangan Sokrates, seseorang yang tak bisa dikritik tanpa marah, tidak sedang mempertahankan kebenaran, tapi sedang melindungi egonya. Dalam situasi semacam inilah, orang yang tampaknya lembut bisa berubah jadi agresif, dan yang terlihat santun bisa berubah jadi sinis. Itulah mengapa ia berkata bahwa jiwa yang belum diuji tidak layak dipercaya sepenuhnya. Bukan karena curiga, melainkan karena tanpa ujian, seseorang belum benar-benar terlihat jati dirinya. Sokrates bahkan menolak menyerahkan kepercayaan penuh kepada siapapun hanya karena reputasi. Karena menurutnya reputasi adalah bayangan yang bisa dipoles, tapi karakter sejati adalah cahaya yang baru terlihat ketika topengnya runtuh. Ia mengajarkan bahwa untuk mengenali orang lain, kita perlu waktu, keheningan, dan keberanian untuk tidak tertipu oleh penampilan. Ia tidak ingin murid-muridnya cepat memuji atau cepat mempercayai, tapi belajar mengamati bagaimana orang bersikap ketika tidak sedang diuntungkan, bagaimana ia memperlakukan mereka yang tak bisa membalas, dan bagaimana ia merespons ketika diragukan. Sokrates sendiri akhirnya dihukum mati bukan karena melakukan kejahatan, tapi karena mengatakan kebenaran yang membuat banyak orang tidak nyaman. Itulah ironi besar yang ia terima dengan tenang, bahwa masyarakat kadang lebih memilih kebohongan yang indah daripada kejujuran yang membongkar kebusukan. Dan dalam kematiannya, Sokrates justru menunjukkan karakter sejati, tidak membenci, tidak menyalahkan, tidak lari. Ia berdiri kokoh dalam keyakinannya bahwa mengenali kebenaran, meski menyakitkan, adalah jalan menuju jiwa yang utuh. Bagi Epictetus, watak seseorang akan terbuka lebar saat ia kehilangan kendali atas sesuatu yang sangat ia inginkan. Ia berkata, jika kau ingin mengenal seseorang, perhatikan bagaimana ia bersikap ketika kehilangan hal yang ia anggap miliknya. Dalam pemahaman Stoik, manusia kerap terikat pada ilusi kepemilikan terhadap status, harta, bahkan pandangan orang lain. Namun ketika sesuatu itu direnggut oleh keadaan atau kenyataan, saat itulah topeng kesabaran dan kebajikan bisa runtuh, memperlihatkan apa yang selama ini tersembunyi. Epictetus meyakini bahwa musibah, kegagalan atau hinaan bukanlah bencana, melainkan ujian karakter. Sebab disitulah batas antara keteguhan dan kepura-puraan diuji. Ia menolak untuk menilai manusia dari tutur katanya, karena kata bisa dipelajari, disesuaikan, dimanipulasi. Tapi ketika seseorang sedang tertekan, kecewa, atau marah, ia akan bereaksi tanpa sempat menyaring niat. Di titik itulah karakter sejati muncul. Epictetus juga mengajarkan bahwa orang yang terlihat baik ketika segalanya berjalan lancar, belum tentu benar-benar baik. Karena yang sejati adalah mereka yang tetap tenang dan tidak menyakiti ketika dunia tampak menjatuhkan. Ujian sejati bukan ketika kita dikagumi, tapi saat kita dicaci, katanya. Dan jika dalam caci maki seseorang tetap berlaku bijak, maka ia bukan sedang berpura-pura. Ia telah berhasil menguasai batinnya. Dalam kelas-kelasnya di Nikopolis, Epictetus sering memberikan skenario imajiner kepada muridnya. Kehilangan rumah, kehilangan teman, dihina di depan umum. Ia bertanya, apa yang akan kau lakukan jika ini menimpamu? Lalu ia menekankan bahwa respons mereka bukan jawabannya, yang akan menunjukkan apakah mereka sungguh-sungguh murid filsafat atau hanya peniru retorika. Ia membedakan antara dua jenis manusia. Mereka yang melatih pikirannya, dan mereka yang hanya memamerkan pengetahuannya. Ketika badai datang, yang pertama akan diam dan menguat, sementara yang kedua akan panik dan menyalahkan. Dalam prinsip Stoik, karakter kuat bukan berarti tidak merasakan emosi, tapi mampu berdiri di atasnya, tidak tenggelam oleh reaksi sesaat. Epictetus adalah cermin dari ajarannya. Sendiri mantan budak yang pernah direndahkan, dihina, dan diperlakukan sebagai barang. Tapi dalam derita itu, ia tidak membalas dengan kebencian, melainkan dengan membentuk filosofi hidup yang tegar dan dalam. Karena baginya, musuh utama bukan mereka yang menyakiti kita, tapi diri kita sendiri yang memilih bereaksi tanpa bijak.
Dan setiap kali kita gagal menahan emosi, kita sedang memberitahu dunia bahwa batin kita masih dikendalikan oleh luar, bukan oleh kebijaksanaan. Dalam pemikiran Epictetus, kita diingatkan bahwa orang yang bijak tidak terburu-buru memberi penilaian, karena karakter sejati hanya bisa dibaca melalui rentetan peristiwa, bukan satu dua sikap yang terlihat di permukaan. Ia percaya bahwa kesabaran adalah mata air dari kebijaksanaan, dan mereka yang benar-benar kuat adalah yang tidak tergoda untuk menunjukkan kekuatannya. Menurutnya, seseorang yang berteriak saat terpojok atau menyalahkan dunia saat dirugikan sedang menunjukkan bahwa ia belum selesai dengan dirinya sendiri. Ia menyatakan bahwa ketika seseorang difitnah dan ia membalas dengan dendam, maka ia telah kehilangan kendali atas batinnya. Sebaliknya, mereka yang difitnah namun tetap tenang, bukan karena lemah, tapi karena telah menempatkan harga diri pada ketinggian yang tak tergoyahkan oleh omongan rendah. Epictetus juga mengajarkan bahwa ketenangan bukanlah tanda tidak peduli, tetapi bentuk keberanian spiritual untuk tidak dikendalikan oleh emosi sesaat. Ia sering mendorong muridnya untuk tidak langsung percaya pada orang yang terlalu cepat menunjukkan kebaikan, karena menurutnya, kebaikan sejati tak pernah dipamerkan, tapi terasa lewat konsistensi sikap dalam berbagai situasi. Orang yang baik bukan hanya ketika dilihat, tapi juga saat tak seorang pun menyaksikannya. Dalam pandangan Epictetus, dunia adalah tempat ujian, dan manusia adalah peserta yang diuji bukan dalam kenyamanan, tetapi dalam keterjepitan. Ia berkata bahwa kita tidak boleh iri pada orang yang terlihat sabar saat dipuji, tapi hormatilah orang yang tetap rendah hati ketika dihina. Dalam banyak ajarannya, Epictetus menekankan bahwa kehormatan tidak dibangun dari ucapan, tetapi dari keteguhan memilih sikap yang benar meski dunia tak mengapresiasi. Ia sering menyebut bahwa manusia bebas bukan yang bisa berkata seenaknya, tapi yang bisa mengendalikan kata-kata saat hatinya bergolak. Dalam menghadapi orang-orang yang berpura-pura baik, Epictetus mengajak kita untuk tidak cepat percaya dan juga tidak cepat membenci, karena menurutnya, waktu akan menyaring semuanya. Ia mengatakan, kau hanya perlu bersabar. Dunia akan memperlihatkan warna asli setiap orang. Dan ini bukan bentuk sinisme, melainkan pelajaran bahwa setiap manusia sedang berada dalam proses pembuktian, dan tak ada satupun topeng yang bisa bertahan selamanya. Ia juga memperingatkan bahwa mereka yang terlalu berusaha menunjukkan dirinya bijak, kemungkinan besar sedang menutupi kekosongan batin, sebab kebijaksanaan sejati tidak ingin dikenal, tapi ingin diterapkan. Maka dari itu, Epictetus mengajak kita menjadi pengamat yang tenang dan tajam, tidak mudah terpukau, tidak mudah muak, hanya menyimak hingga kenyataan berbicara lewat tindakan, bukan citra, karena pada akhirnya, karakter akan terlihat bukan saat seseorang bicara tentang kebaikan, tapi ketika ia terpaksa memilih antara harga diri atau popularitas, antara kejujuran atau penerimaan, antara prinsip atau kenyamanan. Diogenes, filsuf yang hidup dalam kesederhanaan ekstrim dan penuh ironi, memandang bahwa karakter seseorang bukan hanya terlihat dalam tindakan besar, tetapi terutama dalam hal-hal kecil, bagaimana seseorang memperlakukan pelayan, bagaimana ia merespons hinaan, atau bagaimana ia bereaksi ketika tidak diperhatikan. Ia percaya bahwa topeng sosial paling sering jatuh bukan saat seseorang marah, tapi saat seseorang merasa tidak diawasi. Dalam berbagai kisah tentang hidupnya, Diogenes kerap menguji orang-orang yang mengaku bijak dengan pertanyaan dan tindakan nyeleneh, bukan untuk merendahkan mereka, tetapi untuk membongkar kepalsuan. Ia menantang Plato di depan umum, menghina Alexander Sang Agung dengan dingin, dan tidur di tong besar sebagai protes terhadap kemewahan palsu. Ilse ingin menunjukkan bahwa banyak orang terlihat baik hanya karena situasi memaksa mereka demikian, bukan karena kebaikan itu lahir dari dalam. Diogenes percaya bahwa ujian sejati karakter muncul saat seseorang memiliki kuasa, kekayaan, atau popularitas. Saat itulah kita bisa melihat siapa yang tetap rendah hati dan siapa yang mulai memandang rendah. Menurut Diogenes, orang yang menghormati mereka yang miskin, yang bodoh, yang tertindas, adalah orang yang pantas dipercaya karena ia melihat manusia sebagai manusia, bukan sebagai alat. Ia berkata, jika kau ingin tahu siapa seseorang, jangan dengarkan kata-katanya. Lihat, bagaimana ia memperlakukan orang yang tidak ia butuhkan. Ia menolak norma dan adat yang menurutnya hanya membuat manusia pura-pura menjadi baik dan lebih mendorong kehidupan yang jujur secara brutal. Ia rela mengorbankan reputasi agar bisa hidup tanpa kepura-puraan dan justru merasa jijik dengan mereka yang menjilat untuk diterima. Ia tidak butuh pujian karena ia tahu
Pujian bisa menjadi candu yang merusak kemurnian niat. Dalam satu cerita, ketika seseorang melempar tulang ke arah Diogenes sebagaimana orang memberi anjing, ia membalas dengan kencing di orang itu. Bukan untuk menjadi biadab, tapi sebagai sindiran keras terhadap arogansi tersembunyi. Ia mengajarkan bahwa dalam dunia yang dipenuhi kepalsuan, keberanian untuk tampil apa adanya, walaupun dianggap gila, adalah bentuk tertinggi dari integritas. Diogenes bukan sekadar menolak kemewahan tapi juga menolak citra. Ia mengajak kita untuk tidak terlalu cepat percaya pada mereka yang selalu terlihat sempurna, karena bisa jadi kesempurnaan itu hanya hasil dari latihan berbohong yang sangat mahir. Menurutnya, orang yang berani terlihat buruk di mata dunia demi tetap jujur pada diri sendiri adalah orang yang benar-benar baik. Maka jika kita ingin melihat siapa yang tulus dan siapa yang pura-pura, Diogenes menyarankan, lemparkan mereka ke dalam situasi yang tak nyaman. Beri mereka ruang untuk memilih antara prinsip dan pengakuan. Disitulah topeng akan terlepas dengan sendirinya, dan karakter sejati akan muncul, bukan dari kata-kata, tapi dari keputusan-keputusan kecil yang sangat menentukan. Dalam banyak kisah yang diwariskan tentang Diogenes, tampak jelas bahwa ia tidak sekadar hidup dalam penolakan terhadap kemewahan, tapi sedang melakukan eksperimen sosial. Sepanjang hidupnya, menguji apakah manusia benar-benar bisa jujur dalam dunia yang dipenuhi kepura-puraan. Ia membawa lentera di siang hari sambil berkata, "Aku sedang mencari manusia sejati, bukan untuk pamer kecerdasan, tetapi sebagai kritik halus terhadap dunia yang dipenuhi kebohongan." Baginya topeng karakter manusia paling tipis akan robek ketika seseorang berada di titik puncak kekuasaan saat ia bebas bertindak tanpa takut kehilangan. Maka Diogenes tak tertarik menilai orang dari caranya berbicara, melainkan dari pilihan diam-diamnya. Bagaimana seseorang memperlakukan pelayan yang lemah, bagaimana ia berbicara tentang orang yang tak hadir, atau apakah ia tetap jujur ketika tak ada saksi. Kejujuran menurut Diogenes tidak ditentukan oleh hukum atau norma, tapi oleh integritas yang tetap hidup bahkan saat tak ada satu orang pun melihat. Ia menyarankan kita untuk mengamati seseorang saat ia gagal, saat ia kehilangan, atau saat ia ditolak. Karena dalam luka itulah karakter aslinya muncul. Ia tidak percaya bahwa tekanan membentuk seseorang menjadi lebih baik. Justru tekanan memperlihatkan apa yang selama ini disembunyikan. Orang yang pemarah akan kehilangan kendali, yang pendendam akan mulai menusuk dari belakang, dan yang egois akan segera menyalahkan semua orang kecuali dirinya sendiri. Diogenes percaya jika kita ingin mengenal seseorang, lihat bagaimana ia memperlakukan binatang, bagaimana ia memandang orang tua renta di jalan, atau bagaimana ia bereaksi terhadap kritik. Ia bahkan menertawakan para filsuf yang terlalu banyak berbicara soal etika, tapi tak bisa menahan amarah ketika dilawan pendapatnya. Jangan percaya pada mereka yang tak bisa menertawakan dirinya sendiri. Nah, begitu sindirnya. Ia percaya, orang yang benar-benar bijak akan tetap rendah hati meski dihormati, dan tetap jujur meski dibenci. Diogenes menolak hidup berdasarkan citra, karena menurutnya, citra adalah jeruji besi yang membuat manusia takut menjadi apa adanya. Orang yang selalu ingin terlihat baik di mata orang lain, cepat atau lambat akan kehilangan dirinya sendiri. Maka ia hidup dengan kebebasan radikal, tidak takut miskin, tidak takut dibenci, dan tidak takut dikucilkan. Nah, dari situ ia menemukan kekuatan yang tidak bisa dibeli, yaitu keberanian untuk tetap jujur, bahkan saat dunia menuntut kebohongan. Diogenes menyampaikan pesan abadi, bahwa karakter sejati bukan tentang pencapaian, tapi tentang bagaimana kita bersikap saat tidak ada keuntungan yang bisa diperoleh dari kebaikan. Mengajarkan bahwa hanya ketika kita benar-benar bebas dari kebutuhan akan pengakuan, barulah kita bisa benar-benar menjadi diri sendiri. Dan di titik itu, kita bisa mengenali siapa yang palsu dan siapa yang tulus hanya dengan memperhatikan bagaimana mereka hidup, bukan bagaimana mereka berbicara. Zeno dari Citium, pendiri aliran Stoicisme, percaya bahwa karakter sejati seseorang bukan diukur dari perkataannya, melainkan dari bagaimana ia bertahan di tengah ujian yang tak terhindarkan. Baginya, hidup adalah panggung ujian yang dirancang oleh alam semesta dan reaksi seseorang terhadap penderitaan, kehilangan, maupun hinaan adalah cermin sejati dari jiwanya. Zeno menyatakan bahwa manusia yang terlatih, jiwanya tidak akan runtuh, meski dunia di sekitarnya runtuh. Ujian bukan untuk melemahkan, melainkan untuk mengungkap apa yang tersembunyi di dalam jiwa. Ia sering mengajarkan bahwa kekuatan sejati terlihat bukan saat segalanya terkendali,
Tetapi saat semua hal kacau dan kita tetap tenang. Ketika seseorang kehilangan harta, posisi, atau orang yang dicintainya, di sanalah filosofi diuji. Orang yang pada awalnya tampak tenang bisa menjadi brutal saat frustrasi, dan mereka yang terlihat lembut bisa menunjukkan wajah keras saat posisi mereka terancam. Zeno mengajarkan bahwa karakter sejati muncul dalam 3 situasi. Ketika seseorang sedang marah, ketika ia merasa sangat berkuasa, dan ketika ia tidak diawasi siapapun. Dalam 3 kondisi itulah, topeng-topeng sosial yang biasanya kita kenakan mulai runtuh. Maka jika kita ingin mengenal seseorang, jangan hanya lihat bagaimana ia memperlakukan orang penting di depan umum, tetapi perhatikan juga bagaimana ia bersikap terhadap orang kecil, terhadap pelayan, terhadap orang yang tidak bisa membalas budi. Ia mengajak kita mengembangkan keteguhan hati yang tidak mudah terombang-ambing oleh pujian atau hinaan. Dalam ajarannya, dia menyebutkan bahwa semua peristiwa luar adalah netral, tidak baik, tidak buruk. Yang membuatnya baik atau buruk adalah bagaimana kita meresponsnya. Maka ketika seseorang mengalami kegagalan, di sanalah kualitas sejatinya terlihat. Apakah ia menyalahkan orang lain, atau bercermin dan memperbaiki diri? Apakah ia mengasihani diri sendiri, atau bangkit dengan kepala tegak? Seorang stoik sejati tidak akan mengeluh, tidak akan menyombongkan diri, dan tidak akan pura-pura menjadi orang lain demi diterima. Zeno menyebut ini sebagai kebajikan tertinggi. Hidup sesuai dengan kodrat akal budi, jujur terhadap diri sendiri dan kuat saat diuji. Ia juga menekankan pentingnya konsistensi moral. Banyak orang terlihat bijak dalam pidato, tapi kehilangan kendali dalam pertengkaran kecil. Banyak yang terlihat tenang dalam kedamaian, tapi menjadi kejam saat diberi kekuasaan. Itulah sebabnya bagi Zeno, filosofi bukanlah teori, melainkan latihan hidup sehari-hari. Ia melatih murid-muridnya untuk menerima ejekan, menerima hinaan, dan menerima penderitaan sebagai bagian dari pembentukan karakter. Karena hanya dalam luka dan tekanan, kita tahu apakah seseorang benar-benar kuat atau hanya tampak kuat. Karakter sejati adalah keteguhan diam yang tidak mencari perhatian, dan hanya mereka yang telah berdamai dengan dirinya sendiri yang mampu menghadapi dunia tanpa topeng. Zeno menekankan bahwa manusia seringkali tidak mengenal dirinya sendiri sampai ia menghadapi keterpurukan, bukan saat segala sesuatu berjalan sesuai rencana, tetapi saat rencana itu hancur berantakan. Di sanalah sifat asli muncul tanpa bisa disembunyikan. Ia percaya bahwa penderitaan bukan musuh, melainkan alat pengupas yang perlahan-lahan mengelupaskan lapisan-lapisan ego, topeng sosial, dan pencitraan palsu. Saat seseorang kehilangan harga dirinya di mata publik, saat ia difitnah, saat usahanya gagal meski ia telah bekerja keras, reaksi emosional yang muncul tidak dapat dimanipulasi. Dan Zeno menganggap bahwa momen-momen inilah saat kebenaran dalam diri seseorang menampakkan diri sepenuhnya. Jika seseorang tetap rendah hati dalam penghinaan, tetap bersyukur dalam kekurangan, dan tetap tenang dalam fitnah, maka itu adalah karakter sejatinya. Zeno pun mengajarkan bahwa manusia seharusnya tidak sibuk mencari pengakuan dari dunia, karena dunia hanya menilai permukaan. Yang harus dibangun adalah kebajikan di dalam karakter yang tidak tergantung pujian atau celaan. Dalam latihan para stoik, Zeno meminta murid-muridnya untuk membayangkan kehilangan segalanya. Setiap pagi, kehilangan orang tua, sahabat, reputasi, bahkan nyawa. Latihan ini bukan untuk menakut-nakuti, melainkan untuk mengasah keteguhan batin. Agar ketika hari itu datang, dan suatu hari pasti akan datang, mereka sudah siap menghadapinya tanpa terguncang. Zeno percaya bahwa kekuatan tertinggi manusia bukan pada tubuhnya, hartanya atau statusnya, tetapi pada kemampuannya mengatur responsnya terhadap dunia luar. Itulah sebabnya, karakter seseorang tidak bisa dilihat hanya dari apa yang ia lakukan, tetapi dari bagaimana ia bereaksi terhadap hal yang tak bisa ia kendalikan. Misalnya, jika seseorang tiba-tiba kehilangan jabatannya dan mulai menghina sistem atau mencari kambing hitam, maka itu menunjukkan bahwa selama ini dia belum benar-benar membangun karakter. Tapi jika seseorang bisa menerima musibah dengan kepala dingin, tetap bekerja tanpa mengeluh, dan tidak menyalahkan siapapun, maka ia telah menanamkan filsafat dalam darahnya. Zeno tidak tertarik pada retorika kosong. Ia menolak filsuf yang hanya pintar berbicara tapi tidak kuat saat dilanda masalah. Baginya, krisis adalah panggung ujian moral, dan semua manusia pasti akan diuji cepat atau lambat. Maka jika kita ingin mengenal orang lain, lihatlah bagaimana ia bersikap saat ditolak, saat dijatuhkan, saat tidak dihargai.
Lihatlah apa yang ia katakan saat sendirian, bukan saat panggung mengarahkan spotlight padanya. Dan lebih dari itu, Zeno mengajak kita semua untuk melakukan refleksi dalam. Untuk bertanya pada diri sendiri jika seluruh pencitraan kita runtuh hari ini, apa yang tersisa? Apakah kita tetap bisa berdiri dengan keyakinan, atau akan runtuh karena tak punya pondasi batin yang kokoh? Menurut Zeno, bukan soal berbicara, tapi soal bertahan dalam badai. Dan hanya badai yang bisa menunjukkan siapa kita sebenarnya. Dari setiap pemikiran para filsuf besar yang telah kita bahas, Marcus Aurelius, Socrates, Epictetus, Diogenes, dan Zeno, tersingkap satu kesimpulan. Penting bahwa sifat sejati manusia tidak muncul saat dunia bersikap ramah, melainkan saat ia ditantang oleh kenyataan yang keras. Situasi-situasi seperti krisis, tekanan sosial, kehilangan, kritik, dan kesulitan hidup bukanlah gangguan dalam perjalanan batin kita, tapi justru cermin paling jujur untuk melihat siapa kita sebenarnya. Karakter sejati bukan yang ditampilkan di hadapan orang banyak, tapi yang muncul saat tak seorang pun melihat, saat tak ada yang perlu dijaga citranya, saat tak ada imbalan yang diharapkan. Para filsuf tidak hanya mengajarkan teori tentang kebajikan, mereka menunjukkan lewat hidup mereka bagaimana integritas, kesabaran, dan keteguhan diuji bukan dalam retorika tapi dalam realitas. Ketika seseorang tetap bersikap tenang saat diserang, bersikap jujur saat digoda, tetap sederhana saat dipuji, itulah ujian yang mengungkap siapa dia sebenarnya. Kita bisa menipu orang lain, bahkan menipu diri sendiri, tapi situasi yang sulit akan selalu membongkar topeng. Maka pertanyaannya bukan apakah kita akan diuji, melainkan kapan dan bagaimana kita mempersiapkan diri untuk itu. Narasi ini bukan untuk menakut-nakuti, melainkan untuk mengajak kita semua menyadari bahwa kekuatan karakter tidak lahir secara spontan, tapi dibangun perlahan lewat kesadaran, latihan batin, dan kejujuran terhadap diri sendiri. Hari ini mungkin kamu sedang berada dalam fase damai. Namun suatu saat, badai akan datang, dan saat itulah dunia akan tahu siapa kamu sebenarnya. Maka mulai sekarang, perhatikan dirimu saat menghadapi hal kecil, saat antrean panjang, saat orang mengabaikanmu, saat kamu lelah tapi tetap dituntut bersikap baik. Itulah latihan, itulah tempat di mana karakter dilatih secara nyata. Dan jika kamu merasa belum siap, tidak apa-apa, karena inilah saatnya kamu mulai. Bangun integritas dari dalam, bukan untuk dilihat orang, tapi untuk ketenangan dirimu sendiri. Semakin jujur kamu terhadap dirimu, semakin siap kamu menghadapi dunia. Terima kasih telah menonton video ini sampai akhir. Jika kamu melihat narasi ini bermakna, silakan like, bagikan, dan tinggalkan komentar tentang momen apa dalam hidupmu yang paling membongkar sifat asli orang di sekitarmu. Jangan lupa subscribe untuk terus mengikuti narasi mendalam seputar filsafat dan kehidupan. Sampai jumpa di video berikutnya, dan tetaplah menjadi pribadi yang kuat dari dalam, bukan sekadar tampilan luar.